Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Hestaria. Saya Ega Nadila Edi. Saya Agibani Sanimanda. Saya Desti Arnanta. Di sini kami akan berdiskusi tentang cerita pendek. 1. Judul cerita, Harta Karun Untuk Semua. Pengarang Dewi Lestari, sumber internet. Inti cerita, informasi tentang perjalanan ribuan mil di mana barang-barang kita berasal dan di mana barang-barang kita berakhir. 2. Judul cerita, Cinta Laki-Laki Biasa. Nama pengarang Asma Nadia, sumber internet. Inti cerita, seorang gadis yang memiliki gelar yang hebat dengan segala prestasi yang luar biasa yang bisa mendapatkan laki-laki manapun yang ia mau. Tetapi, gadis itu memilih laki-laki yang biasa dari keluarga yang biasa dengan penampilan biasa dan pendidikan biasa. 3. Jaring-jaring merah. Pengarang Helvitiana Rosa, sumber internet. Inti cerita, kisah korban pemberantasan GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan Aceh. 4. Judul cerita Strawberry Shortcake. Pengarang Iva Avianti, sumber internet. Inti cerita, Sophie anak orang kaya yang pintar, tetapi rendah hati dan suka bekerja keras akhirnya dapat bersahabat dengan kakak kelas yang diidolakan di sekolahnya melalui kue kesukaannya yang ditawarkan oleh kakak kelasnya di les pianonya, yaitu kue Strawberry Shortcake. 5. Judul cerita, Pengarang Kecil yang Kecewa. Pengarang Silvana Tumon, sumber majalah Bobo. Inti cerita, seorang anak yang kecewa karena karangannya tidak terpilih dari 5 karya terbaik yang dipilih oleh guru bahasa Indonesianya. Selanjutnya nomor 2 yang A. Di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi? Tempat terjadinya peristiwa dalam cerpen Robohnya Surau Kami adalah sebuah surau di suatu tempat tanpa dikatakan letak persisnya. Sementara itu, waktu terjadinya peristiwa adalah sepanjang hari, tidak ada waktu yang spesifik. Yang B. Kata-kata robohnya surau kami itu maksudnya apa? Maksud tersembunyi dari kata-kata robohnya surau kami adalah runtuhnya kesombongan kami, Haji Saleh dan jamaah suatu surau yang selalu mementingkan agamanya daripada keluarganya. Yang C. Pesan-pesan yang disampaikan pengarang melalui cerpennya itu apa saja? Pesan yang disampaikan pengarang melalui cerpen Robohnya Surau Kami adalah, yang pertama, kita tidak seharusnya membiarkan orang lain mengambil harta benda yang kita miliki sehingga membiarkan anak cucu kita miskin. Yang kedua, kita tidak seharusnya berkelahi, saling menipu dan saling memeras antar sesama untuk bertahan hidup. Yang ketiga, kita harus menjaga dan mempertahankan negeri kita yang kaya raya pemberian Tuhan. Yang keempat, beribadat tidak hanya berdoa dan bersembahyang di surau saja. Bekerja keras juga merupakan peribadatan. D. Setujukah kamu dengan isi cerita itu dan adakah hal-hal yang bertentangan dengan keyakinanmu sendiri? Setuju, karena secara tidak langsung isi cerpen tersebut menyindir masalah sosial yang sedang terjadi di dalam negeri ini. Hal-hal yang bertentangan salah satunya ialah hal yang dilakukan kakek, yaitu bunuh diri. Menurut saya, tidak seharusnya kakek bunuh diri hanya karena mendengar cerita bualan Ajo Sidi. E. Bagaimana hubungan kamu sendiri selama ini dengan Tuhan? Ceritakanlah. Kami tidak bisa menilai seberapa derajat, tapi kami mencoba beriman semampu kami. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.